Pernahkah kamu berpikir bahwa sebuah permintaan sederhana yang lahir dari kesepian dan harapan bisa berubah menjadi awal dari mimpi buruk yang perlahan, tapi pasti mendekat untuk menagih nyawa seseorang? Cerita Timun Emas sering kita dengar sebagai dongeng masa kecil, namun jarang disadari bahwa di balik kisah itu tersembunyi cerita tentang perjanjian berbahaya, pilihan terpaksa, dan waktu yang terus berjalan menuju kehancuran. Ini adalah kisah tentang seorang ibu yang terlalu ingin memiliki anak, hingga berani menerima bantuan dari sosok yang seharusnya tak pernah diajak bernegosiasi. Dan ketika janji itu akhirnya ditagih, tidak ada kekuatan yang cukup besar untuk bersembunyi, selain kecerdikan, keberanian, dan tekad untuk bertahan hidup. Inilah kisah Timun Emas, cerita rakyat yang akan terdengar sangat berbeda ketika kamu benar-benar mendengarnya sampai akhir. Di sebuah desa kecil yang terpencil, jauh dari keramaian dan hiruk-pikuk dunia luar, hiduplah seorang janda tua bernama Mbok Sirni yang menjalani hari-harinya dalam sunyi dan kesendirian yang perlahan menggerogoti hatinya. Setiap pagi ia bangun tanpa suara tawa anak, tanpa langkah kecil yang berlarian di halaman rumah, hanya ditemani suara angin dan waktu yang terus berjalan tanpa peduli pada kesepiannya. Keinginan Mbok Sirni sebenarnya sangat sederhana. Ia hanya ingin memiliki seorang anak, seseorang yang bisa ia rawat, lindungi, dan temani hingga akhir hidupnya. Namun tahun demi tahun berlalu tanpa perubahan, dan harapan itu mulai terasa seperti mimpi yang semakin jauh. Hingga suatu sore yang sunyi, ketika alam seolah menahan napas, takdir akhirnya mengetuk pintu hidupnya. Dari arah hutan yang gelap dan jarang dimasuki manusia, muncul sesosok makhluk besar dengan tubuh menjulang tinggi, mata menyala tajam, dan senyum yang tak pernah membawa kabar baik. Dialah Buto Ijo, raksasa yang namanya saja sudah cukup membuat penduduk desa memilih diam dan menunduk ketakutan. Tanpa perlu diperkenalkan, makhluk itu seolah sudah tahu apa yang paling diinginkan Mbok Sirni. Seakan ia membaca isi hatinya yang terdalam. Dengan suara berat yang menggema, Buto Ijo menawarkan satu hal yang tak pernah berhasil dimiliki Mbok Sirni selama hidupnya. Namun seperti semua tawaran dari kegelapan, hadiah itu tidak pernah datang tanpa syarat. Buto Ijo berkata bahwa ia bisa memberi Mbok Sirni seorang anak perempuan yang kelak akan tumbuh sehat dan cantik, persis seperti yang ia impikan selama ini. Namun sebagai gantinya, ketika anak itu sudah dewasa, Mbok Sirni harus menyerahkannya kembali tanpa perlawanan. Hati Mbok Sirni bergetar hebat, antara rasa takut yang besar dan keinginan yang sudah lama terkubur dalam kesendirian. Akal sehatnya berteriak untuk menolak, namun kesepian terlalu lama membuat hatinya rapuh. Dan di saat itulah, keputusan paling berbahaya dalam hidupnya diambil. Buto Ijo memberikan biji mentimun dan memerintahkan Mbok Sirni untuk menanamnya dengan penuh kesabaran dan tanpa rasa ragu. Ia berkata, dari biji itulah seorang anak akan lahir, bukan dari rahim manusia, melainkan dari kehendak takdir yang gelap. Setelah itu, raksasa itu pergi, menghilang ke dalam hutan seolah tak pernah datang. Hari demi hari berlalu, hingga sebuah mentimun raksasa tumbuh di kebun Mbok Sirni. Dan ketika mentimun itu dibelah, cahaya keemasan menyinari senja, menandai lahirnya Timun Emas. Tahun-tahun berlalu dengan cepat, dan Timun Emas tumbuh menjadi gadis yang cerdas, ceria, dan penuh kasih, mengisi rumah kecil itu dengan tawa yang dulu hanya bisa dibayangkan. Bagi Mbok Sirni, kehadiran Timun Emas adalah jawaban atas semua doa yang pernah ia panjatkan di malam-malam sunyi. Namun di balik kebahagiaan itu, selalu ada ketakutan yang diam-diam mengintai di setiap ulang tahun Timun Emas. Karena Mbok Sirni tahu, waktu tidak pernah berhenti berjalan, dan Buto Ijo tidak pernah lupa pada janji yang pernah dibuat. Pada suatu malam yang gelap, tanah bergetar oleh langkah berat yang sudah lama ditunggu namun sangat ditakuti. Buto Ijo kembali, dengan senyum yang sama, menandakan bahwa waktu telah habis. Mbok Sirni berlutut, memohon dengan air mata dan suara gemetar, memohon agar anak yang ia cintai dibiarkan hidup. Untuk sesaat, raksasa itu terdiam, seolah menikmati penderitaan di hadapannya. Lalu ia memberi waktu singkat, waktu yang hampir mustahil. Dengan sisa harapan, Mbok Sirni mencari seorang pertapa sakti yang tinggal jauh dari desa. Ia menceritakan semuanya, tentang janji, ketakutan, dan anak yang akan direnggut. Sang pertapa memberinya 4 benda kecil yang tampak sederhana. Namun di balik kesederhanaannya, tersimpan kekuatan luar biasa. Itulah harapan terakhir bagi Timun Emas. Pagi harinya,
Mbok Sirni akhirnya menceritakan seluruh kebenaran tentang asal-usul timun emas. Tangis timun emas pecah, bukan hanya karena takut, tapi karena ia mengerti betapa besar cinta ibunya. Dengan tangan gemetar, ia menerima bekal yang diberikan. Lalu ia berlari meninggalkan rumah yang ia cintai. Dan pengejaran paling menentukan dalam hidupnya pun dimulai. Langkah Buto Ijo mengguncang bumi saat mengejar timun emas tanpa henti. Dengan napas tersengal, timun emas melempar biji mentimun pertama. Dalam sekejap, ladang mentimun raksasa tumbuh menghalangi jalan. Namun raksasa itu terus maju, menghancurkan rintangan tanpa ragu. Harapan mulai terasa rapuh. Jarum dilempar, berubah menjadi hutan bambu tajam yang menusuk langit. Garam menyulap tanah menjadi lautan luas yang mengamuk. Namun satu persatu, Buto Ijo berhasil melewatinya. Tenaga timun emas hampir habis. Tersisa satu kesempatan terakhir. Dengan air mata dan doa, timun emas melempar terasi terakhir. Tanah berubah menjadi lumpur panas yang mendidih. Buto Ijo terperosok, berteriak, dan tenggelam perlahan. Raungan itu menghilang bersama tubuhnya. Hutan kembali sunyi. Timun emas jatuh tersungkur. Tubuhnya gemetar. Ia selamat, namun tak lagi sama. Ketakutan telah berubah menjadi keberanian. Takdir telah dilawan, dan hidupnya dimulai kembali. Timun emas pulang ke rumah dengan langkah berat dan hati penuh syukur. Mbok Sirni memeluknya seolah tak ingin melepaskan lagi. Air mata bahagia mengalir tanpa kata. Janji kelam itu telah berakhir, dan cinta mereka menang. Hari-hari berikutnya diisi dengan ketenangan yang lama hilang. Namun kisah ini meninggalkan pelajaran besar. Tentang pilihan dan konsekuensinya, tentang keberanian melawan rasa takut, dan tentang cinta seorang ibu. Cerita timun emas terus diceritakan dari generasi ke generasi, bukan hanya sebagai dongeng pengantar tidur, tapi sebagai pengingat akan kekuatan tekad, bahwa kecerdikan bisa mengalahkan kekuatan, dan harapan selalu ada. Mungkin itulah alasan cerita ini bertahan begitu lama, karena ia berbicara tentang manusia, tentang kesalahan, keberanian, dan cinta. Cerita lama dengan pesan abadi, itulah timun emas.